Nah, saya waktu itu sudah punya feeling ini memiliki resiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi 3 tahun yang lalu sudah saya ingatkan. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang pada tahun ini mengevaluasi melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan penambangan. Sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, kemudian tidak memiliki standarisasi kerja yang baik, memang oleh kita dihentikan dan sudah banyak yang oleh kita ditutup. Moratoriumnya sejak kapan, Pak? Karena kan sejak saya perusahaan menjabat. ini baru masih memiliki izin sampai November nanti. Ya, izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah, untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa kali sebelumnya sudah pernah terjadi. Kenapa masih bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Apakah sudah ada sidak ke situ begitu? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa, Pak? Sudah berapa Pak yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Kang, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kernet. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anak. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Sebagai yayasan bagaimana tanggung jawabannya, Pak? Prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Tapi masih berjalan, Pak, tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa, Pak. Gitu loh. Kang, artinya nantinya tidak safety ya Pak terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak untuk? Ya itu Pak, limbah itu Ya Pak. begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk
mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah tadi malam sudah ditutup. Berarti Dan permanen tidak atau akan gimana? ada lagi ya, Tidak permanen? akan saya buka lagi. Berarti permanen. Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Pak Gub, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Pak, dampak kerusakan sudah berapa hektar Pak di sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya mau panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang kan selama ini fokus dengan alam dan lingkungan. Iya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub, pada tahun 2001 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk dijadikan lokasi wisata karena dianggap indah. Iya, waktu itu kan karena kan izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Ya, kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata berbasis? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan baru kita kembangkan wisata. Ya. Oke, siap. Makasih. Makasih Pak Gubernur.